Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Di malam yang semoga senantiasa diberikan limpahan rahmat, kasih sayang dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya, dan semoga ibadah puasa dari puasa sunnah, puasa hari Asyura 10 Muharram yang dilakukan oleh siapa saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menunaikannya, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur yang diberikan kepada Allah Jalla wa Ala dalam rangka mencari pahala di sisinya dan mengikuti jalan Nabi dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala Musa alaihi salam. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab At-Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dijelaskan oleh Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka di sini lanjutannya beliau katakan, hadhihi anwa'ut tauhid ats-tsalatsatu. Maka ini merupakan jenis-jenis tauhid yang tiga. Jenis-jenis tauhid yang tiga. Tauhidur rububiyyati wa hadha fil ghalibi lam yunkirhu ahadun minal khalqi. Yang pertama adalah tauhidur rububiyyah. Tauhidur rububiyyah jenis ini fil ghalib artinya pada kebanyakan manusia dari makhluk atau dominannya, kebanyakannya, tidak ada seorang pun dari makhluk yang mengingkarinya. Lam yunkirhu ahadun minal khalq. Tidak ada seorang pun dari al-khalq yang mengingkarinya. Tauhid ar-rububiyah. Tauhidul uluhiyah
wa hadza ankarahu aktsarul khalqi, dan ini aktsarul khalq, kebanyakan makhluk, ankarahu, mengingkarinya. Walam yuthbithu illa atba'ur rusuli alaihimus salatu wassalam, dan tidaklah yang menetapkannya, meyakini dan mengimaninya, melainkan hanyalah pengikut ar-rusul, atba'ur rusul, para pengikut rasul dari rasul-rasul Allah, pengikut para rasul alaihimus salatu wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka niscaya mereka akan menyimpangkan dan menyesatkanmu dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah yang mereka ikuti kecuali hanyalah sangkaan, dan tidaklah mereka itu kecuali hanyalah mendustakan. Lihat bagaimana Allah Jalla wa Ala menghukumi keadaan banyak manusia. Ini hukum, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu, yang maha mengetahui atas segala sesuatunya, yang ilmunya meliputi segala sesuatunya tanpa ada yang luput darinya sedikit pun, yang tersembunyi baginya sedikit pun, tidak ada. Bersamaan dengan itu Allah Jalla wa Ala mengatakan apa? Kebanyakan manusia menyimpang, menyesatkan dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah yang diikuti oleh mereka kecuali hanyalah dhann, yang dibangun di atas sangkaan, dan tidaklah mereka kecuali hanyalah mendustakan kebenaran. Sehingga diperingatkan untuk tidak mengikuti kebanyakan manusia. Oleh karena itu, para ulama membuat satu kaidah, al-haqqu laisa bi kathratil adad. Al-haqqu laisa bi kathratil adad. Kebenaran itu tidaklah diukur dengan banyaknya bilangan. Kebenaran tidaklah diukur dengan banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan yang mengikuti, yang duduk, yang mendengar, yang bergabung, itu tidak menjadi ukuran kebenaran terhadap sesuatu. Tidak. Banyak pendukungnya, banyak suaranya, banyak like-nya, banyak followernya, itu bukan jadi ukuran. Kalau cerita-cerita banyak followernya atau like-nya, bukan di sini tempatnya. Bahkan afjarun nas, manusia yang paling fajir pun kalau kita lihat like-nya paling banyak dan follower yang didapatkan ribuan bahkan jutaan. Paham itu? Allah Jalla wa Az mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, yudhilluk, maka mereka akan menyimpangkanmu an sabilillah, dari jalan yang lurus, jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan oleh beliau bahwa angkarahu aktsarul khalqi, kebanyakan makhluk mengingkari tauhid al-uluhiyah. Karena ini yang dituntut dari setiap hamba
mentauhidkan Allah Jalla wa Ala di dalam segala ibadah yang mereka lakukan. Adapun tauhid ar-rububiyah, suatu hal yang diyakini dan diimani dan ditetapkan oleh mereka, maka kebenaran tidak ada yang mengikutinya kecuali hanyalah atba'ur rusul, pengikut-pengikut para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi tidak ada yang perlu disedihkan, ikhwan, ketika menyelisihi banyak manusia. Antum tidak akan ditanya nantinya di hari kiamat tentang menyelisihi banyak manusia. Bukan itu yang akan ditanya. Tetapi antum akan ditanya, wa ma ajabtumul mursalin. Wa ma ajabtumul mursalin. Apa yang telah kalian penuhi dari panggilan para rasul? Itu yang akan ditanya. Sejauh mana pengikutan yang dilakukan kepada ar-rusul alaihimus salatu wassalam di dalam menyelisihi mereka. Ini yang dipertanggungjawabkan. Ini yang dipertanggungjawabkan. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Jalla wa Ala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidaklah beriman walaupun engkau antusias dan bersemangat serta tamak, berkeinginan keras agar mereka beriman kebanyakannya. Dan firman yang berikutnya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Lihat, ini di antara yang paling jelasnya juga memperlihatkan bahwa kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan musyrikun. Kapan seseorang dikatakan musyrik? Manusia mereka kaum dikatakan musyrikun ketika menyekutukan Allah Jalla wa Ala di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ketika mereka membatalkan tauhid al-uluhiyah. Allah Jalla wa Ala nyatakan, tegaskan di dalam surat Yusuf ini, bahwa kebanyakan makhluk tidak beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ma athbata tauhid al-uluhiyyati illa atba'ur rusuli alaihimus salatu wassalam wa humul mu'minun min kulli ummatin humul ladzina athbatu tauhid al-uluhiyyah wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikuna fi kulli zamanin wa makanin. Ma athbata tauhid al-uluhiyah, tidaklah yang menetapkan tauhid al-uluhiyah illa kecuali atba'ur rusul, pengikut-pengikut para rasul alaihimus salatu wassalam, wa humul mu'minun, mereka itulah yang dikatakan mu'minun, yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala dari setiap umat. Mereka lah orang-orang yang athbatu, yang menetapkan tauhid al-uluhiyah. Dan siapa yang enggan? Al-musyrikun aba dari menetapkan tauhidul uluhiyah fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan tempat. Musyrikun. Itu aja orangnya. Sabawun, kalau kata orang awak, sabawun, setipe orang yang memang hobi, memang hidupnya itu hobi dengan syirik, berkarat dan sudah mendarah daging. Itu enggan untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Watsalits, dan kemudian yang ketiga, athbatahu ahlus sunnati wal jamaah fa athbatu lillahi al asma'a was sifat.
wa harrafaha wa awwalaha al-jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wa mushtaqqatuhum min sa'ir at-tawaif allati sarat fi rukabihim fa haula'i minhum man nafaha kullaha minhum man nafa ba'daha wa athbata ba'daha. Al-muhim an na'rifa madhhab ahli sunnati wal jama'ati fi hadha. Yang ketiga yaitu ahlus sunnati wal jamaah juga menetapkannya. Mereka menetapkan bagi Allah Jalla wa Ala nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dan terangkan di pertemuan yang lalu. Namun harrafaha, mentahrifnya, memalingkan maknanya dari yang sesungguhnya kepada makna yang lain, ditahrif oleh dia, disimpangkan oleh dia maknanya, dan kemudian ditakwil oleh dia kepada makna-makna yang lain. Ini adalah al-Jahmiyah. Jahmiyah mentahrifnya dan mentakwilnya, dan demikian juga al-Mu'tazilah dan juga al-Asy'ariyah dan mushtaqqatuhum, artinya yang mengambil atau yang merupakan pengambilan dari mereka, atau ibaratnya itu keturunan-keturunan mereka, pengambilan-pengambilan dari mereka, pecahan-pecahan dari mereka. Sebagaimana dimaklumi, Mu'tazilah terbagi jadi sekian sekte, al-Asy'ariyah, kemudian juga Jahmiyah, ada yang ekstrimnya, ada yang menengahnya, ada yang dan seterusnya. Al-muhim, siapa saja yang tercelup, tersibghah dengan pemikiran akidah dan paham-paham mereka, mereka akan mentahrif, mereka akan mentakwil, bahkan sampai kepada tingkat mentaktil, menolak dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Makanya kata beliau, di antara mereka fahaula, di antara mereka man nafaha kullaha, ada yang menafikan seluruhnya, enggak diimani seluruhnya. Ini Jahmiyah. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama, hampir 500 ulama yang mengkafirkan Jahmiyah. Sampai 500 ulama mengkafirkan Jahmiyah. Pengikut Jaham bin Safwan yang menafikan, mengingkari dan mendustakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala kullaha, semuanya. Apalagi sama artinya apa? Dia mengibadati sesuatu yang tidak ada. Itu sebenarnya anti Tuhan sudah. Sesuatu yang tidak punya sifat, tidak punya nama, apa itu namanya? Sama artinya dia mengibadati sesuatu yang tidak ada. Enggak punya nama, enggak punya sifat. Sementara Allah Jalla wa Ala menamakan dirinya dengan nama-nama yang baik dan mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat yang maha tinggi. Dan setiap nama mengandung sifat. Sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan keperkasaan Allah Jalla wa Ala. Dan kemudian minhum, di antara mereka ada yang menafikan ba'daha, sebahagiannya. Dan kemudian dia asbat ba'daha, dia tetapkan dan diyakini sebagiannya. Al-muhim, yang terpenting bahwa di sini kita mengenal madhab ahli sunnati wal jamaah di dalam permasalahan ini. Fi hadha. Kemudian wa taqsimut tauhid ila hadhihi al-anwa' ats-tsalatsati ma'khudun min al-kitab wa sunnah wa laysa taqsiman mubtadi'an atau mubtada'an. Mubtada'an yang benar di sini bacanya. Kama yaqulul juhal, kama yaquluhul juhal wad-dhullal. Ini harus pakai syiddah musyaddada, menunjukkan balaghah, bersangatan. Juhalu wad-dhullal al-yawma. Pembahagian tauhid
taksim, pembahagian tauhid menjadi al-anwa'its tsalatsa, menjadi 3 bahagian, rububiyah, al-uluhiyah, wal asma' was sifat, ma'khudh, sesuatu yang diambil dari Alkitab was sunnah. Bukanlah taksim mubtada'an, pembahagian yang dibuat-buat dan diada-adakan dan direka-reka. Enggak. Sebagaimana yang difitnahkan, dituduhkan oleh juhal, orang-orang yang dungu dan bodoh, waddullal, yang senantiasa melakukan kesesatan dan berada di atas kesesatan. Tidak akan lari dari 2 tipe manusia ini, imma juhal wa imma dullal. Selesai. Percayalah. Yang memfitnah dan menuding pembahagian tauhid menjadi al-anwa'its tsalatsa sebagai pembahagian yang mubtada'. Oh, ini bid'ah juga, ente juga melakukan bid'ah kok, kata dia. Ini hanya keluar dari lisan-lisan dan mulut-mulut juhal wa dhullal, imma juhal wa imma dhullal. Jahil, bodoh, enggak mengerti, enggak paham. Dhullal, dia mungkin tahu tapi sudah cenderung kepada kesesatan. Al-yaum, sebagaimana di hari ini. Maka firman Allah Jalla wa Ala, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan dan mulut-mulut mereka, kan tapi Allah Jalla wa Ala Maha menyempurnakan cahayanya, kendati pun orang-orang kafir tidak menyenanginya. Lihat, apa buktinya ini adalah sesuatu yang dibuat-buat dan diada-adakan. Beliau katakan, walaisa masdaru hadzal taqsim ilmul kalam. Sumber pembagian ini bukanlah ilmu kalam, bukan ilmu filsafat, sesuatu yang didatangkan dengan rasio dan akal, yang mempertuhankan akal itu sendiri. Apa-apa segala sesuatunya itu harus dari akal, harus diuji dengan akal, eksperimen akal, wa qawaidal mutakallimin, dan kaidah-kaidah orang-orang mantik, filsafat ahlul kalam, allati hiya masdaru aqaid haula'il makhdhulin alladzina yatakallamuna bima la ya'rifun, yang dia merupakan sumber akidah keyakinan orang-orang yang makhdhulin, yang dihinakan, yang mereka suka berbicara di dalam perkara yang mereka tidak memiliki ilmu padanya. Untuk melihat orang filsafat ahlul kalam itu diberi kebebasan untuk berbicara seenak perutnya, menyimpulkan segala sesuatunya. Bahkan mereka menyelami dan tenggelam di dalam pembicaraan-pembicaraan yang mereka tidak memiliki ilmu terhadapnya. Diberikan kebebasan, yang jelas bicara dulu, nyerocos dulu, buat teori dulu. Nanti bagaimana diterima atau tidaknya di perdebatan, di pergulatan debat. Siapa yang bisa mengalahkan argumen lawannya, nah ini yang dipakai. Maka mereka adalah manusia yang paling ragu, yang tidak punya pegangan. Maka mereka merupakan manusia yang paling banyak berpindah-pindahnya di dalam pegangan mereka. Tidak punya kekokohan dan tidak punya sabat di dalam pijakan, bergerak-gerak. Mereka merupakan kaum manusia yang sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, aktsaruhum tanaqqula. Manusia yang paling banyak berpindah-pindah. Kadang teorinya seperti ini, kadang begini. Sesuka hati, tergantung siapa yang menang di debat, di perdebatan. Nah, bal hadza at-taqsimu ma'khudun bil istiqra'i min al-kitab was sunnah. Terbukti bahwa pembahagian ini diambil dengan pembacaan, penelaahan dan pengkajian dari Alkitab was sunnah. Adapun yang mubtada', sesuatu yang baru dan diada-adakan, itu cenderung menghindar, menjauh, meninggalkan apa yang terdapat dari Alkitab was sunnah. Adapun ini tidak, merujuk kepada Alkitab was sunnah. Maka
dari sisi mana dikatakan ini adalah sesuatu yang bid'ah, yang baru dan diada-adakan seperti yang mereka tudingkan. Maka ayat-ayat allati tatahaddatsu an af'aillah wa asma'ihi wa sifati fahiya fi tauhidur rububiyah. Maka ayat-ayat yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa Ala terhadap makhluknya alam semesta, menciptakan, mematikan, mengatur, menghidupkan, memberi rezeki, menurunkan hujan dan seterusnya. Dan demikian juga ayat-ayat yang bercerita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, maka ini masuk ke dalam ar-rububiyah. Wal ayat, sementara ayat-ayat allati tatahaddatsu an ibadatillah, berbicara tentang mengibadati Allah, wa tarki ma siwa, dan tinggalkan segala bentuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah, fahiya fi tauhidul uluhiyah. Maka ini di dalam masalah al-uluhiyah, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala di dalam al-uluhiyah. Lihat, ada dalilnya, ada nas yang membangun hal tersebut. Kemudian masuk kepada ayat firman Allah Jalla wa Ala yang pertama yang diturunkan atau yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di risalahnya yang berharga ini. Ayat itu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Beliau katakan, wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat yang pertama. Setelah beliau mengatakan kitabut tauhid, kemudian beliau bawakan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengibadatiku, beribadah hanya kepadaku. Kita lihat penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah di sini. Qaulihi wa qaulillahi bil kasri ma'tufin ala tauhid. Qaulihi atau qauluhu, perkataan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dibaca qauli berbaris bawah dengan kasrah li pada lam, itu ma'tuf mengikut kepada kitabut tauhid, perkataan yang terkandung yaitu pada tauhid. Ataf mengikut, karena tauhid berbaris bawah, maka wa qauli berbaris bawah pula. Wa huwa majrurun bil idhafah, di mana tauhid dia majrur berbaris bawah sebagai posisinya idhafah dari kitab, idhafah dari kitabut tauhid. Ini secara harakat ya beliau bahas. Wa qaulillahi ta'ala ma'tufun 'alal majrur, maka dia ma'tuf mengikut di atas majrur pula. Dan wa yajuzur raf'u, boleh pula dibaca dengan ar-rafa, qaulullahi boleh juga dibaca demikian. Yakunu 'alal ibtida', di mana posisinya sebagai mubtada, isim di awal jumlah, kata di awal kalimat, mubtada, dan dia marfu'. Dan ini dalam ilmu bahasa ya, grammar. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Lahidhu diqqata Syekh rahimahullah. Perhatikan, cermati diqqah, ketelitian, kejelian Syekh rahimahullah. Perhatikan, lahidhu diqqata Syekh, perhatikan kejelian dan ketelitian Syekh rahimahullah tabaraka wa ta'ala ketika mengatakan kitabut tauhid, kemudian beliau membawakan wa qaulullahi ta'ala. Apa ketelitian dan kejelian beliau di sini? Liyubayyina lakum ma huwa ma'na tauhid, untuk menjelaskan kepada kita apa itu makna tauhid. Ketika dia mengatakan kitabut tauhid, dia turunkan ayat setelahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat kejelian beliau di dalam memahami nas, dalil, dan ibaratnya mengkorelasikan, mengkonekkan, menghubungkan
Nah, di sini untuk menjelaskan kepada kalian apa itu makna tauhid, bi anna tauhid makna bahwasanya tauhid maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Jalla wa ala dengan ibadah. Walaysa ma'na al-iqrar bir rububiyah. Sehingga dari sini tampak kepada kita bahwasanya bukanlah maknanya itu menetapkan, meyakini dengan rububiyah, bahwasanya Allah Jalla wa ala hanya di dalam masalah rububiyahnya ditauhidkan, diesakan, bal ma'nahu ifradullahi bil ibadati bidalili hadhihi al-ayati wa ghairiha. Kan tapi maknanya adalah mengesahkan Allah Jalla wa ala dengan ibadah dengan dalil ayat ini dan selainnya. Yaqulullahu Jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yubayyinu Allah Subhanahu wa taala al-hikmata min khalqihi lil jinni wa khalqihi lil ins. Allah Jalla wa ala ingin menjelaskan, Allah Tabaraka wa taala menjelaskan hikmah penciptaannya terhadap jin dan hikmah penciptaannya terhadap manusia. Hikmah penciptaan jin dan hikmah penciptaan manusia. Ammal jin, adapun jin, fahum alamun min alimil ghaib. Dia merupakan alam dari alam gaib. Alamun min alamil ghaib. Nu'minu bihim, kita beriman dengan mereka, meyakini keberadaan mereka. Walakinnana la narahum, kan tapi kita tidak melihat mereka. Walidzalika summu bil jin, oleh karena itu mereka dinamakan dengan jin. Diambil dari kata al-istinan, min al-istinani wa wal istitar. Asal katanya adalah al-istinan, yaitu al-istitar, sesuatu yang tertutupi. Wa yuqal, oleh karena itu di dalam bahasa Arab dikatakan jannahul lailu idza satarahu, malam telah menutupinya. Ketika dia satarahu, dia telah ditutupi, disitar oleh malam. Wa yuqalul janin fil batni, makanya juga yang ada di dalam perut ibu itu, yang dikandung di dalam perutnya itu dikatakan janin. Limadza summiya janinan, kenapa dinamakan dengan janin? Li'annahu mustatirun, dia adalah sesuatu yang tertutup. Maka fal jinna, maka jin summu jinnan li'annahum mustatiruna an absarina la narahum. Mereka dinamakan jin karena mereka mustatirun, yang tertutup dari absarina, pandangan-pandangan kita, la narahum, kita tidak bisa melihat mereka. Kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, itu dia jin juga tuh. Jin dia, walaupun 7 tingkat serbannya, besar tasbihnya sebesar tasbih solin, itu jin itu. Paham itu? Tidak ada orang bertakwa itu bisa nampak jin dalam bentuk aslinya, itu tidak ada. Kecuali dia sudah berubah menggunakan mediasi yang lain. Kalau dalam bentuk aslinya tidak akan sanggup kita melihatnya, ya ikhwan. Paham itu? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kalian, dia dan kabilahnya, min haitsu la tarawnahum, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Itu jin. Fahum min alamil ghaib, mereka berada di alam ghaib. Wal imanu bihi wajibun wa man jahada wujudal jinni fahuwa kafirun. Maka beriman dengan keberadaan mereka itu wajib, dan yang mengingkari keberadaan mereka kafir. Ada orang yang seperti ini, ada. Bahkan dokter, saya pernah baca itu risalah dari salah seorang dokter di Rumah Sakit Pekanbaru, tidak perlu kita sebut rumah sakitnya, ternama juga, itu mengingkari keberadaan jin. Ya, karena sudah tenggelam di dalam ilmu filsafat mantik. Segala sesuatu itu bisa diyakini apabila dilihat. Kalau tidak. Kenapa kafir? Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulih. Orang-orang yang mendustakan keberadaan jin ini
bisa kufur kepada Allah Jalla wa Ala karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Wa ijma'il ummah, ijma' para ulama ala wujudil jin, atas keberadaan jin dan adanya jin. Wa haula'il ladzina ankaru wujudahum ala ayyi syai'in ya'tamidun. Maka mereka inilah orang-orang yang mengingkari keberadaan jin. Di atas apa mereka berpegang? Ala ayyi syai'in ya'tamidun? Ma ya'tamiduna ala syai'in illa li'annahum la yarawnahum. Tidaklah yang menjadi tolak ukur pegangan mereka kecuali hanyalah karena la yarawnahum, tidak bisa dilihat. Mereka enggak bisa melihatnya. Itu aja alasannya. Kita enggak bisa melihatnya. Gimana kita bisa meyakini itu jin ada, kata mereka. Kan itu argumen alasannya. Wa hal kullu mawjudin la budda an tara. Tentu kita katakan kepadanya, apakah setiap yang ada mesti harus kita lihat? Hunaka asya'un katsiratun ma taraha wa hiya mawjudatun. Maka di sana banyak sekali perkara-perkara yang kalian tidak bisa melihatnya tapi dia ada. Masalan contohnya ar-ruh allati fika, ruh yang ada pada dirimu. Hal taraha? Enggak. Halir ruh tuharrikuka, apakah ruh yang menggerakkanmu? Tamshi biha, kau berjalan dengannya. Wa taq'adu, hal taraha? Kemudian kau duduk dengannya, apakah kau melihatnya? Wal aqlu mawjudun wa ma'a hadza la tarah. Begitupun juga akal. Akal adalah sesuatu yang ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Alhasil, kesimpulannya, annahu ma kullu syai'in mawjudun la budda annana narah. Tidaklah segala sesuatu yang ada mesti harus kita bisa melihatnya. Hunaka asya'un katsiratun wa katsiratun wa katsiratun la naraha. Di sana banyak sekali perkara-perkara yang banyak dan banyak. Kita tidak bisa melihatnya. Wa rubbama takunu ta'ishu ma'ana, yang terkadang dia hidup bersama kita. Walillahil hikmatu subhanah, kan tapi pada Allah Jalla wa Ala ada hikmah di situ. Wa min dzalika al-jin, dan di antaranya adalah jin. Wa huwa alamun azim. Mereka merupakan alam yang besar. Illa annana la narahum wa hum mukallafuna mithlal ins. Nah, melainkan kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka mukallafun, hamba-hamba Allah yang juga diberikan pembebanan syariat berupa perintah dan larangan seperti manusia. Sudah masuk waktu Isya, azan dulu. Fadhal.
Kita lanjutkan sedikit. Wa amma wal insa, adapun ins itu manusia, maknaha banu Adam, yaitu anak cucu Adam. Minal istinasi li'annahum ya'nasu ba'dhum bi ba'din wa ya'lafu ba'dhum ba'dha. Diambil dari kata al-istinas, yaitu ramah tamah, kelembutan, keharmonisan. Dikarenakan mereka atau sebahagian mereka berlaku ramah lembut kepada sebahagian yang lain, dan sebahagian mereka lemah lembut dengan sebahagian yang lain. Nah, ini asal katanya dari kalimat al-isti'nas. Nah, ini sudah menjadi fitrah manusia, berlemah lembut, ramah tamah sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala bayyana lana al-hikmata min khalqi ats-tsaqalain. Maka Allah Jalla wa Ala pada ayatnya ini menjelaskan kepada kita hikmah penciptaannya terhadap ats-tsaqalain. Ini sebutan atas al-jin wal ins. Jin wal ins, jin dan manusia. Wahia annahu innama khalaqahum li syai'in wahid. Bahwasannya hikmah dari penciptaan ats-tsaqalain, Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka untuk sesuatu yang satu, li syai'in wahid, wa huwa al-ibadah. Al-ibadah. Perhatikan sini. Hadap sini. Sini nak. Dekat. Al-ibadah. Ini hikmah penciptaan ats-tsaqalain untuk sesuatu yang satu. Enggak ada yang lain. Maka sadarilah wahai manusia, di atas apa Allah Jalla wa Ala menciptakan kita, di atas apa tujuan penciptaan kita di permukaan dunia ini. Tidaklah dia kecuali hanyalah untuk al-ibadah, menghambakan diri, menghinakan diri, patuh dan tunduk dengan penuh pengagungan dan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Walihada jaa bil hasri, oleh karena itu telah datang ayat dalam bentuk hasar, pembatasan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimat membatasi, dibatasi. Hasar al-hikmata min khalqil jinni wal insi fi syai'in wahid wa huwa annahum ya'budunahu. Dibatasi hikmah dari penciptaan jin dan manusia di dalam sesuatu yang satu, pada sesuatu yang satu, bahwasannya mereka itu ya'budunahu, beribadah, patuh dan tunduk, menghambakan diri dan mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Fal hikmatu min khalqil makhluqat hiya ibadatullah subhanahu wa ta'ala. Khalaqallahu al-jinna wal insa lil ibadati wa khalaqa kullal asya'i limasalihihim sakhkharaha lahum liyasta'inu biha ala ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah dari penciptaan makhluk adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, untuk bisa melakukan apa yang Allah cinta dan Allah ridhoi, dari ucapan, perkataan, amalan, perbuatan yang zahir ataupun batin, untuk supaya mereka menjalankan apa yang diperintah dan berhenti dari yang dilarang. Ini makna ibadah seluruhnya.
berporos kepada hal tersebut. Dan Allah Jalla wa Ala menciptakan jin dan manusia untuk ibadah, dan menciptakan kullal asya, segala sesuatunya, limasalihihim, untuk kemaslahatan mereka. Bintang, matahari, bulan, planet, galaksi dan sebagainya, mulai dari penduduk langit sampai penduduk bumi, bahkan yang ada di dalam kedalaman lautan sekalipun, untuk kemaslahatan mereka. Sakharaha lahum, Allah tundukkan mereka seluruhnya untuk mereka, manusia, jin, supaya mereka liyasta'inu biha, mengambil pertolongan dengannya di dalam mengibadahi Allah Jalla wa Ala. Matahari untuk melihat, bulan untuk menentukan hari, untuk menentukan hilal, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, waktu-waktu salat, dan seterusnya dari yang lain yang Allah ciptakan segala sesuatunya untuk manusia mengambil pertolongan dengan hal tersebut sebagai sarana baginya di dalam mentaati dan mengibadahi Allah Jalla wa Ala. Jadi segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini, kalau bukan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, itu sudah salah guna namanya. Sudah lari dari tujuan. Kendaraan, semuanya, rumah, tempat tinggal, yang dimakan, yang dipakai, perkebunan yang ribuan hektar itu, tambang-tambang minyak dan seterusnya, dari perbendaharaan bumi, itu kalau bukan untuk supaya bisa menegakkan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, itu sudah lari dari tujuannya. Wa makna liya'budun, sedangkan makna liya'budun ay yufridunani bil ibadah, supaya mereka mengibadatiku, artinya mengesahkan aku di dalam ibadah yang mereka lakukan. Au taqul bi ibaratin ukhra, atau engkau katakan dengan ungkapan yang lain, liya'buduni liwahhidun, supaya mereka mentauhidkanku. Lianna tauhid wal ibadata syai'un wahid. Tauhid dan ibadah adalah sesuatu yang satu, enggak bisa dibedakan itu. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali Jami rahimahullahu taala, ulama ahli hadis, muhaddits kota Madinah di masanya, al-islamu huwa tauhid, la islama bila tauhid. Islam itu adalah tauhid, tidak ada Islam tanpa tauhid. Ini ucapan yang ma'ruf dari beliau, Muhammad Ali Jami rahimahullah. Wa ma'a kauni subhanahu wa ta'ala khalaqahum li'ibadati, faminhum man qama bil ibadati wa 'abada Allah, wa minhum man lam ya'budillah. Bersamaan dengan keberadaan Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka untuk mengibadatinya, tetapi ada di antara mereka yang berdiri tegak menunaikan ibadah dan menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ada di antara mereka yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iradah atau iradatullah atau masyiatullah, keinginan dan kehendak Allah Jalla wa Ala itu di atas dua bentuk. Keinginan syar'iyah, secara syariat diberlakukan.
Kemudian yang kedua, keinginan iradatun kauniyah. Iradah keinginan secara penciptaan diberlakukan. Itu dua. Iradatun syar'iyyah dan iradatun kauniyah. Adapun iradatun syar'iyyah, keinginan dan kehendak secara syariat diberlakukan, itu terkait dengan segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, ketaatan, dan seluruh ibadah-ibadah yang Allah perintah. Ini merupakan kehendak dan keinginan Allah Jalla wa Ala secara syariat diberlakukan. Segala terkait dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, itu masuk ke dalam keinginan syar'iyyah. Berbeda dengan iradatun kauniyah, keinginan dan kehendak Allah secara penciptaan. Itu tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dia secara penciptaan diberlakukan kauniyah, demikian saja. Maka terjadinya kekufuran, kesyirikan, adanya iblis dan bala tentaranya, adanya hujan dan lain sebagainya yang terjadi yang tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah Jalla wa Ala, ada dan berlaku. Dan ini masuk kepada keinginan dan kehendak Allah secara kauniyah, penciptaan Allah adakan begitu. Perpecahan pada umat, bid'ah, kekufuran yang tidak ada kaitannya dengan kecintaan Allah. Dan juga keinginan secara syariah itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Artinya tidak mesti terjadi secara keseluruhan. Contohnya tauhid merupakan keinginan secara syariat, kehendak Allah secara syariah diberlakukan. Apakah seluruh hamba-hamba Allah bertauhid? Tidak. Seperti yang dikatakan, di antara mereka ada yang mentauhidkan Allah, beribadah dan menghambakan diri kepada Allah, dan sebagian mereka tidak, bahkan melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Apakah seluruh hamba-hamba Allah salat? Tidak. Apakah seluruh hamba-hamba Allah yang wanita menutup aurat dan menghijabi dirinya dan tubuh badan-badannya? Tidak. Menjaga kehormatannya? Tidak. Ini keinginan dan kehendak Allah secara syariat. Apakah seluruh manusia dari hamba-hamba Allah berpuasa? Tidak. Nah begitu seterusnya. Ini keinginan secara syariat yang tidak mesti harus terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi, kadang tidak. Tapi kalau kauniyah mesti terjadi. Enggak ada tempat lari darinya. Kekufuran terjadi, terjadi. Perpecahan pada umat terjadi. Paham itu? Kemaksiatan ada. Dan terus sampai hari kiamat. Antum cari negeri yang tidak ada maksiat, itu tidak ada itu. Di zaman Rasulullah SAW ada. Paham tuh? Hanya saja volumenya. Di zaman sekarang volumenya mungkin luar biasa. Mungkin di zaman Rasulullah volumenya ya tidak seberapa. Paham itu ya? Nah, kemudian di sini beliau katakan bal ya'buduhu man syaa Allah Subhanahu wa ta'ala lahul hidayata. Terlampau ya? Idz la yalzamu min kauni khalaqahum li ibadati ay ya'buduhu kulluhum. Karena la yalzam, tidak melazimkan, tidak mengharuskan dari penciptaan Allah Jalla wa'ala, dari keberadaan Allah Jalla wa'ala menciptakan mereka untuk mengibadahinya, ay ya'buduhu kulluhum. Mereka itu harus mengibadahi Allah seluruhnya. Itu tidak melazimkan. Bahkan ya'buduhu
mengibadahi Allah man sya'allahu lahul hidayah, orang-orang yang Allah kehendaki untuknya hidayah. Wa yakfuru bihi, dan kufur kepada Allah man sya'allahu lahud dhalalah, orang-orang yang Allah kehendaki kesesatan untuknya. Iyadzubillahi min dzalika. Wa ma'na, maka makna illa liya'budun ay illa li'amurahum bi'ibadati, kecuali atau melainkan untuk aku perintahkan mereka mengibadatiku. Yang namanya perkara perintah terkadang ditaati dan terkadang tidak. Au li'amurahum wa anhahum, atau dengan makna yang lain untuk aku perintah mereka dan untuk aku larang mereka. Kama qala ta'ala, senada dengan firman Allah, ayahsabul insanu ayyutsraka sudan, apakah manusia mengira setelah diciptakan mereka dibiarkan begitu saja? Ai la yu'maru wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang? Tidak. Kalau ada keinginan hidup seperti itu, jangan tinggal di bumi Allah, cari bumi yang lain. Tidak akan dapat itu. Tinggal di planet yang lain, tidak akan dapat. Selagi hidup di bumi Allah yang merupakan ciptaan Allah tabaraka wa taala, tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Nah, wa madama anna Allah subhanahu wa taala khalaqat tsaqalain li ibadati, maka selagi Allah jalla wa ala menciptakan jin dan manusia untuk mengibadatinya, fa hadza yadullu ala anna al-ibadata hiya al-asl, maka inilah dalil, bukti yang menunjukkan bahwasanya ibadah inilah pokok, dasar utama. Wa anna tauhida huwal aslu wal asas, sehingga di sini juga tampak tauhid merupakan sesuatu yang pokok, yang mendasar dan asas. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kasihan juga ya, ada yang belum makan puasa. Salat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.